Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra. Saya di sini bersama teman saya Nur Saidah. Oke, saya di sini akan membahas tentang penilaian oleh satuan pendidikan sekolah dasar. Penilaian oleh satuan pendidikan sekolah dasar SD. Penilaian adalah proses pengumpulan data hasil belajar peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan data, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Oke, ruang lingkup penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Oke, yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian pendidik dalam ruang lingkup merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi deskriptif tentang perilaku peserta didik. Penilaian aspek sikap ini hanya dapat dilakukan oleh para guru. Hal ini dapat dipahami dan cukup beralasan karena guru berinteraksi secara langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Bagaimana sikap dan perilaku siswa selama belajar diamati oleh guru secara melalui observasi dalam pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Pembelajaran menyajikan sejumlah ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Penilaian terhadap siswa dari hasil belajar siswa bertujuan untuk mengetahui penguasaan pengetahuan siswa. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian dalam aspek keterampilan dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang dikuasai dengan melakukan tugas tertentu. Pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dapat melaksanakan pengukuran pencapaian hasil belajar siswa dalam aspek pengetahuan dan keterampilan ini. Hal ini terwujud dalam kegiatan penilaian harian atau disingkat PH, penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir atau PAS, dan penilaian akhir tahunan atau PAT. Bentuk-bentuk penilaian. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan secara sendiri oleh peserta secara reflektif untuk membandingkan posisi relatif dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. Selanjutnya, penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas belajar peserta didik, termasuk penugasan, perseorangan, atau kelompok di dalam atau di luar kelas, khususnya pada sikap atau perilaku keterampilan. Yang ketiga, ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD, atau bisa lebih. Yang keempat, ulangan tengah semester atau UTS. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu pembelajaran.
Yang kelima, ulangan akhir semester atau UAS. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Yang keenam, ujian kompetensi atau UTK. UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang ketujuh, ujian nasional. Ujian nasional atau yang biasa disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam penilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilakukan secara nasional. Yang kedelapan, ujian sekolah atau madrasah. Ujian sekolah atau madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi diujikan pada UN dan dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, sekarang kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan antara lain. Yang pertama, kehadiran peserta didik. Karena tidak dapat dipungkiri, kehadiran peserta didik adalah salah satu penunjang untuk menetapkan kriteria kenaikan kelas. Karena menurut saya sangat penting kita mempertimbangkan kehadiran peserta didik untuk kriteria kenaikan kelas. Yang kedua, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. Peserta didik harus bisa menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Yang ketiga, deskripsi sikap baik peserta didik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan. Jadi, di setiap sekolah bisa menetapkan peraturan yang berlaku pada sekolahnya masing-masing atau pada satuan pendidikan. Yang kelima, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan keterampilan belum tuntas atau sikap belum baik. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, Imam Saputra dan Nur Saidah. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGSD Unis Nujipara Jaya.